Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, kembali lagi bersama dengan saya Venitson Perikas STH MPDK. Kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema masih relevankah doa Yabes bagi kehidupan orang percaya masa kini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus dalam pengasihan kuasa Roh Kudus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami akan menggali kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami sehingga apa yang kami sampaikan bukan berasal dari hikmat manusia, tetapi daripada hikmat Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Amin. Oke, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan ini berbunyi demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dalam kesakitan. Ayat yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, saudara-saudara sekalian. Tema yang ingin saya angkat dalam perenungan kita saat ini yaitu masih relevankah doa Yabes bagi kehidupan doa orang percaya masa kini. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, ada anggapan bahwa doa Yabes hanya berlaku bagi keadaan Yabes pada masa itu. Kalau kita telusuri nats ini, memang cerita tentang Yabes hanya diceritakan 2 ayat ini saja. Kita tidak bisa menemukan semua cerita tentang Yabes selain 2 ayat ini di dalam Alkitab. Tetapi penjelasan Yabes ini juga tiba-tiba itu dijelaskan dari penjelasan di 1 Tawarik tentang keturunan Yehuda dari cabang lain. Dan setelah Yabes, cerita tentang Yabes ini berlalu dengan dilanjutkan dari keturunan yang sama. Yabes ini bagian dari keturunan, tetapi dari cerita keturunan-keturunan yang dijelaskan dalam Alkitab tidak ada penjelasan sampai sepanjang 2 ayat untuk satu tokoh pun dari keturunan Yehuda dari cabang lain ini. Saya menganggap bahwa 2 nats ini menjadi penting, urgensinya ada di situ. Bahwa kehidupan Yabes ini perlu digali lebih jauh. Penulis kitab Tawarik
rupanya ingin memberikan kepada kita makna yang dalam tentang apa arti dari cerita kehidupan Yabes. Kita hanya juga mendapatkan informasi hanya 2 ayat ini. Karena itu kita harus membaca 2 ayat ini berulang-ulang supaya kita dapat menggali apa maksudnya. Kenapa sampai cerita Yabes ini disisipkan hanya 2 ayat, dan ini menurut saya sangat penting sehingga penulis kitab Tawarik mencantumkannya. Kita mulai. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ada penjelasan tentang Yabes. Yang pertama, bahwa Yabes itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Apa maksud lebih dimuliakan? Lebih dimuliakan artinya lebih menonjol. Dimuliakan artinya dia lebih diakui keberadaannya, atau bagaimana? Tapi yang pasti bahwa firman Tuhan menegaskan bahwa Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Nah, yang berikut, nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Rupanya kehidupan ibunya mengalami kesakitan yang luar biasa pada saat Yabes ini dilahirkan. Dan itu alasan kenapa Yabes diberi nama seperti itu. Ya. Jadi penjelasan ayat yang ke-9 ini, yang pertama, Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Yang kedua, nama Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Dan saya tidak tahu Yabes berapa saudara. Tetapi kalau kita lihat di sini bahwa kesakitan yang luar biasa lah yang membuat ibunya memberi nama Yabes kepadanya. Lalu yang berikut, itu selesai tentang Yabes di ayat 9. Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Yang kedua, dia diberi nama oleh ibunya karena dia dilahirkan dalam kesakitan. Itu informasi tentang Yabes. Tetapi di ayat 10 kita akan melihat bagaimana doa Yabes, yang menurut saya doa yang sangat luar biasa universal, doa yang sangat global, doa yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang Yabes bisa menyampaikan doa yang begitu luar biasa seperti ini. Ada satu pengalaman iman yang luar biasa dari kehidupan Yabes menurut saya. Meskipun penjelasannya di ayat yang ke-9 hanya dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya, dan penjelasan lain bahwa namanya itu diberi ibunya karena kesakitan. Tetapi yang paling penting bahwa dia lebih dimuliakan ini artinya bahwa Yabes pasti punya visi besar tetap kehidupannya. Sehingga mari kita lihat bahasa doa dari seorang Yabes di ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya, Yabes tidak berdoa diberkati secukupnya. Tapi doa ini luar biasa karena dia meminta untuk didoakan, diberkati berlimpah-limpah. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, berilah makanan hari ini makananku yang secukupnya. Dan Yesus adalah anak tukang kayu yang punya proses perjalanan kehidupan dalam kesederhanaan. Bahkan dia bilang serigala mempunyai tempat, burung mempunyai sarang. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala.
artinya Yesus Tuhan kita mengalami proses perjalanan penebusan yang penuh dengan kesederhanaan dan apa adanya. Nah, pertanyaan prinsipnya, apakah kita tidak boleh berdoa seperti Yabes di masa sekarang? Sehingga ini menjawab tema kita, apakah doa Yabes masih relevan bagi kita? Ada begitu banyak pandangan yang bilang ini bagian dari teologi kemakmuran. Ya, orang tidak boleh berdoa berlebihan, ya, meminta sesuatu berlebihan kepada Allah. Menurut saya tidak. Hanya Allah lah tempat jawaban kita yang dapat memberikan kelimpahan bagi kita. Tapi yang penting bagi kita saat ini, kelimpahan itu harus dikelola, digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi berdoa untuk meminta kelimpahan kepada Allah itu tidak salah. Tapi apakah kelimpahan itu dipergunakan untuk kemuliaan Allah? Itu yang penting. Tapi setiap anak Tuhan punya kesempatan yang sama untuk meminta berkat berlimpah-limpah dari Allah. Berkat kelimpahan yang dimaksudkan di sini seringkali ada orang yang menganggap bahwa berkat jasmani itu sudah lewat. Yang penting adalah berkat rohani yang penuh kelimpahan. Menurut saya, berkat jasmani dan rohani harus ada dalam kelimpahan di dalam diri anak-anak Tuhan. Mengapa demikian? Karena lewat itu semua, kelimpahan itulah akan membuat kita memberkati orang lain seperti yang ada pada kita. Kita tidak mungkin memberi sesuatu kepada orang lain tanpa kita dipelihara dan diberkati berlimpah-limpah. Saudaraku, tujuan kita adalah memberkati orang lain. Dan bagaimana kita bisa memberkati orang lain kalau kita tidak ada dalam kelimpahan? Yang berikut, dan memperluas daerahku. Daerah mana yang dimaksudkan? Ya, saat ini doa Yabes tergenapi. Dulu orang mau melakukan perjalanan jauh hanya lewat jalan kaki, lewat pakai unta, pakai kuda, perahu yang kualitas perahunya biasa-biasa. Tapi sekarang orang bisa keliling dunia, ya. Saat ini kita mau ke Amerika, kita bisa bergerak dan kita bisa sampai di Amerika dengan pesawat yang punya jangkauan kapasitas yang memungkinkan kita pergi dan berjalan. Saudara-saudara sekalian, menurut saya doa Yabes relevan. Memperluas daerah ini berbicara tentang jangkauan pelayanan, jangkauan kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi berkat. Sekarang ada begitu banyak media-media yang terbuka untuk kita bisa memberi akses, termasuk YouTube, termasuk Facebook, termasuk Twitter, Instagram. Apapun yang kita sampaikan, saat ini kita bisa dilihat oleh begitu banyak orang. Jadi kesaksian hidup kita di media-media yang bisa memperluas daerah kita itu, bukan hanya orang Kupang, bukan hanya orang Timur, bukan hanya orang tertentu yang tidak ada palang tembok lagi. Semua punya akses untuk bisa melihat kita. Memperluas daerah kita dalam arti apakah kesaksian kita bisa meluas.
ke banyak orang dan orang melihat Tuhan, kesaksian Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang berikut, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Menurut saya kita tidak bisa melakukan aktivitas tanpa penyertaan Tuhan. Setiap hari saya punya aktivitas dengan kendaraan. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara-saudaraku juga punya aktivitas sehari-hari. Kita berjalan, banyak orang yang celaka, tapi lebih banyak yang selamat. Itu karena penyertaan Tuhan. Setiap aktivitas kita pasti bisa menimbulkan bahaya. Peluang untuk orang yang berkendaraan celaka ada. Peluang untuk kita tidak selamat dalam sebuah perjalanan ada. Kalau saya naik pesawat, saya sering bilang, aduh Tuhan, kalau Tuhan tidak menyertai perjalanan saya tidak mungkin tiba di Jakarta, tidak mungkin tiba di Surabaya, tidak mungkin tiba di Makassar. Kalau Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita, kita selamat. Dan sudahkah kita berdoa supaya Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita? Banyak orang yang melupakan penyertaan Tuhan. Dan saat ini doa Yabes masih relevan. Bahwa setiap perjalanan kita ada ancamannya. Tetapi satu yang pasti, bahwa kita membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang berikut, dan melindungi aku daripada malapetaka. Pernahkah saudara mengalami hampir celaka? Saya berulang-ulang. Ketika saya sedang mengendarai sepeda motor, pernah sekali saya hampir tabrak mobil di depan saya karena saya sedang berpikir tentang hal apa begitu. Tapi ketika saya bisa merem dan mengendalikan sepeda motor saya tahu bahwa Tuhan melindungi saya dari malapetaka. Saudaraku, Tuhan ada bagi kita sepanjang perjalanan kehidupan kita. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Anda berjalan sendiri. Tangan Tuhan menyertai kita dari malapetaka. Doa Yabes relevan untuk kita lakukan sampai dengan saat ini. Yang berikut, sehingga kesakitan tidak menimpa. Saya pernah mengalami satu kesakitan sangat-sangat berat. Setelah tamat SMA, saya pernah lumpuh. Setelah saya menikah, sebelum saya beraktivitas sebagai dosen, saya pernah mengalami kesakitan. Tetapi satu yang pasti, bahwa berdoa supaya kesakitan jangan menimpa kita, itu penting. Saudara-saudaraku sekalian, pada akhirnya di bagian yang paling terakhir, firman Tuhan berkata, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudaraku sekalian, apa refleksinya bagi kita? Doa Yabes masih relevan sampai dengan saat ini. Kita membutuhkan Tuhan untuk hadir dan memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita juga bisa menjadi berkat berlimpah-limpah bagi banyak orang. Bagaimana kita menolong orang lain kalau kita sendiri berkekurangan? Tapi semua yang kita capai harus dilakukan di dalam kehendak dan rencana Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu hal yang pasti yang harus kita pegang, bahwa berkat Tuhan
itu masih relevan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang dirasakan Yabes dan Tuhan mengabulkan dia, itu juga dirasakan oleh kita semua. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Berdoalah seperti Yabes berdoa. Karena apa yang didoakan oleh Yabes, bagian dari firman Tuhan ini, penting untuk direnungkan. Tidak ada yang bisa menjalani kehidupan ini tanpa pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang bisa menang terhadap segala ancaman, malapetaka, sakit penyakit, dan pencobaan. Kecuali Tuhan menyertai dia. Kecuali Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Kita mungkin tidak bisa melihat kehadiran Tuhan secara kasat mata. Tapi kita bisa merasakan penyertaannya yang luar biasa di sekitar perjalanan kesaksian hidup kita. Peringatan yang saya ingin sampaikan saat ini. Ada orang yang memahami Tuhan dari kemampuan berpikir teologis dia. Sampai dia lupa bahwa dia membutuhkan Tuhan bukan dalam diri otak saja, tapi dari seluruh keberadaan hidupnya. Tuhan tidak hanya bisa dikenal hanya dengan otak, tapi Tuhan harus dikenal dari seluruh keberadaan kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal pun, seluruh jiwa, seluruh keberadaan kita, panca indera kita, pengalaman hidup kita, itu adalah milik Tuhan. Karena itu jangan pernah membatasi doa kita, apalagi kepada Tuhan. Jangan kita membatasi permintaan kita kepada Tuhan. Tapi yang harus kita pegang adalah jangan sampai kita lupa bahwa kita masih dalam dunia. Kita berhadapan dengan tekanan tantangan kehidupan, masalah, pencobaan. Tapi pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan. Apabila melebihi kemampuan, Tuhan akan memberikan jalan keluar dan Dia akan memberikan jawaban yang pasti untuk pemulihan kehidupan kita. Jadi pertanyaan terakhir, apakah doa Yabes masih relevan bagi kehidupan orang percaya masa gini? Menurut saya masih relevan dalam konteks kehidupan praktis kita dan pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Bukan bersama dengan orang lain, tapi bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita dan membuat kita teguh berdiri, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, mencintai Dia, memberi hidup kita sepenuhnya kepadanya. Saudara-saudara, apabila kita berhadapan dengan sakit penyakit, apabila kita berhadapan dengan masalah yang sangat berat, tekanan hidup, tekanan ekonomi, keuangan, atau apa, terutama saat ini kita berhadapan dengan virus corona yang menimpa kita. Saudara-saudara, satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia Tuhan yang sama, yang akan terus menyertai kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Satu hal yang harus kita lakukan adalah terus makin dekat dengan Tuhan dan memberi kehidupan kita dalam kepasrahan yang utuh hanya kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Doakan saya akan doakan Bapak Ibu sekalian, dan biarlah kita terus ada dalam kasih sayang Kristus di sepanjang panggilan hidup ini. Tuhan berkati. Shalom. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, hamba-Mu terbatas untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kami saat ini. Tapi hamba percaya bahwa firman-Mu yang akan terus menerangi kami dan membuat kami mencintai Tuhan bukan karena paksaan orang lain, bukan karena situasi, tapi karena memang
ada dalam keputusan diri kami saat ini, setiap saat kepadamu. Berkati firman-Mu, dan biarlah kami terus dikuatkan dan diteguhkan hanya bersama dengan Engkau. Kami berdoa. Haleluya Yesus. Amin.